audiovisual, aspek-aspek psikofisik perkembangan peserta didik. Aspek jasmani dan intelijensi. Aspek jasmani atau fisik merupakan aspek yang paling awal berkembang dalam diri manusia. Fisik manusia adalah sistem organ yang rumit dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan organisme-organisme lainnya, baik kuantitas maupun kualitasnya. Menurut para ahli, aspek-aspek sistem organ manusia yang berkembang sejak dalam rahim ibunya hingga akhir hayatnya meliputi 1. Sistem syaraf, 2. Otot-otot, 3. Kelenjar endokrin, 4. Perkembangan struktur jasmani. Aspek intelijensi. Intelijensi atau kecerdasan manusia berkembang sesuai dengan fase-fase atau masa-masa perkembangan manusia. Banyak penelitian dan kajian mengenai intelijensi selama ini, tetapi antara satu dengan lainnya tidak ada simpulan yang persis sama. Namun di antara sekian perbedaan pandangan mengenai intelijensi itu terdapat satu prinsip, yakni bahwa intelijensi adalah kemampuan kognitif manusia yang dalam bahasa kita dapat dikatakan sebagai kecerdasan atau kecerdasan akal atau kecerdasan yang bersifat akliyah. Aspek emosi dan bahasa. Aspek emosi. Aspek emosi berkembang seiring dengan usia manusia. Perkembangan emosi banyak dipengaruhi oleh perkembangan fisik sistem syaraf yang terdapat dalam otak. Banyak pola ekspresi emosi peserta didik, diantaranya yang paling lazim ialah emosi yang berpola takut atau cemas, marah, dan suka atau cinta. Pola-pola emosi ini merupakan respon terhadap stimulus tertentu, misalnya perilaku orang-orang di sekitarnya dan situasi atau kejadian yang muncul di hadapannya. Aspek bahasa. Pada usia antara 1 tahun 6 bulan sampai 2 tahun, perkembangan bahasa, tepatnya perkembangan kemampuan berbahasa anak mulai muncul. Hal ini ditandai dengan ekspresi kalimat sederhana dan singkat yang terdiri atas 2 atau 3 kata. Namun, perkembangan kemampuan berbicara atau berbahasa seorang anak tidak terlepas dari fungsi otak anak itu sendiri. Aspek kepribadian dan sosial. Aspek kepribadian. Kepribadian pada dasarnya merupakan kesatuan atau sistem psikofisik seseorang yang khas yang menentukan cara tertentu dalam merespon atau menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Kepribadian juga dapat dipandang sebagai mutu perilaku individu yang tampak dalam menyesuaikan diri secara unik dengan lingkungannya. Sungguhnya banyak faktor yang dapat memengaruhi kepribadian peserta didik. Namun yang terpenting ialah yang pertama, faktor fisik peserta didik, yang kedua, faktor kecerdasan, yang ketiga, faktor keluarga, dan yang keempat yaitu faktor kawan sebaya. Aspek sosial. Perkembangan aspek sosial artinya proses perubahan seseorang dalam mencapai kematangan untuk berhubungan sosial atau bermasyarakat. Anak dilahirkan tanpa kemampuan berhubungan sosial, dalam arti belum mampu bergaul dengan orang lain. Lama-kelamaan, seiring dengan perkembangan psikofisiknya, anak itu belajar menyesuaikan diri dan merespon lingkungan sosial dengan unit sosial yang kecil terlebih dahulu, yaitu ibu dan ayah, sampai yang besar, yaitu teman-teman sepermainan, sekampung, sedaerah, dan seterusnya. Kedua orang tua dan guru merupakan faktor yang sangat berpengaruh dalam perkembangan sosial peserta didik. Selanjutnya, pendidikan baik yang berlangsung secara formal di madrasah atau sekolah maupun yang berlangsung secara informal di lingkungan keluarga memiliki peranan penting dalam mengembangkan psikososial peserta didik. Perkembangan psikososial peserta didik merupakan proses perkembangan kepribadian peserta didik selaku seorang anggota masyarakat dalam berhubungan dengan orang lain. Yang terakhir, yaitu aspek moral dan keberagaman. Aspek moral. Perkembangan moral dalam hal ini berarti pembentukan dan pematangan pemahaman mengenai benar dan salah di kalangan anak-anak, sejalan dengan perkembangan kognitif mereka.
Selanjutnya, meskipun tidak identik sepenuhnya, namun perkembangan aspek moral peserta didik pada umumnya dianggap sebagai perkembangan aspek sosialnya juga. Alasannya, perilaku moral pada umumnya merupakan unsur fundamental dalam bertingkah laku sosial. Banyak faktor yang mungkin memengaruhi perkembangan moral peserta didik, antara lain, yang pertama, sikap dan perlakuan orang tua, yang kedua, konsistensi orang tua dalam mendidik anak, yang ketiga, ketaatan orang tua terhadap norma-norma yang dianut seperti norma agama dan norma hukum yang berlaku. Aspek keberagamaan. Di samping aspek sosial dan moral, peserta didik juga mengalami perkembangan jiwa keagamaan yang mencakup kesadaran beragama dan ketaatan peserta didik tersebut terhadap ajaran agama yang dianutnya. Jiwa keagamaan merupakan naluri fitrah dan berkembang seiring dengan perkembangan psikofisik peserta didik dan pengaruh lingkungannya. Dicatat bahwa perkembangan keberagamaan peserta didik dapat memengaruhi perkembangan psikososial dan moralnya, karena banyak norma keagamaan yang menjadi acuan orang dalam bersikap dan berperilaku sosial. Selain itu, norma keagamaan juga mengandung ajaran moral sebagaimana yang tercermin dalam pelajaran akhlak. Barbara Jones, sebagaimana yang dikutip Thomas Lickona dalam bukunya Educating for Character tahun 1992, memandang bahwa merosotnya moral suatu bangsa terjadi saat institusi keagamaan kehilangan pengaruh dan kekuatannya, sehingga kekuatan moralitas terlepas dari perilaku. Oleh karenanya, institusi keagamaan termasuk institusi madrasah dan pesantren, juga pendidikan agama, siogianya diperkuat agar tetap berpengaruh dan mewarnai karakter dan perilaku peserta didik.